ini komite ini dia ada di landasan hukum enggak, Kak? Kenapa dia diatur? Karena itu bisa dikatakan sebagai pengontrol lah. Oh, Iya. fungsi pengawasan Iya, kan, Kak? fungsi pengawasan. Dari kepala inspektorat mengatakan, dia bilang ketua komite di Madrasah Aliyah. Jadi kami senang tuh, Pak Inspektorat ketua komite. Jadi dia menyampaikan, dia bilang bapak-bapak kepala sekolah supaya bapak ibu sebentar terhindar dari masalah ini karena ini masalah yang sangat sensitif sekali. Maka kalau rapat komite itu kepala sekolah yang membuka, serahkan kepada pengurus komite. Kalau gurunya cerdas, outputnya anak-anaknya juga akan cerdas. Satu meja, duduk bersama, mencari makna. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Dasin Singon. Hadir pada malam hari ini seperti biasa di satu meja, yang jelas bukan dua meja, apalagi tiga meja karena soleng cerita itu dia. Alhamdulillah, malam hari ini orang kedatangan tamu, kedatangan seseorang dalam kapasitas beliau hari ini bergelut dalam dunia pendidikan yang selama lagi kita dapat dengan beliau kurang lebih sekitar 10 tahun ya, Kak ya. Iya. Sekitaran 10 tahun, dan beliau hari ini menyempatkan waktu untuk hadir bersama orang, berbincang-bincang, bernostalgia kembali dalam membahas tentang dunia pendidikan. Baik, ini Yunda saya yang akrab kita panggil sebagai Kak Ning atau Mama Afdal. Gimana kabar malam hari ini? Tapi sebelumnya makasih loh Kak sudah datang kamari, sempatkan waktu datang kamari sini, terus berbincang-bincang. Boleh sekitaran 15 tahun kan orang nak buku apa? Iya, sepertinya kurang lebih. Iya. Kurang begitu kan. Iya. Kita pikir kalau kita mau review ulang, Afdal masih kecil sekali. Itu terakhir baku dapat orang kan Kak waktu itu kan? Pokoknya masih sebelum TK. Sekarang dia sekelas kelas 2 SMA. Anyway, sekarang masih dalam dunia pendidikan yang sama? Iya. Masih guru juga? Iya. Tapi kebetulan kita sempat dengar dengan kedua kalinya menjabat sebagai kepala sekolah sekarang. Iya, benar. Nah, boleh mau ceritakan enggak kilas balik soal KP proses sebagai kepala sekolah seperti apa? Sebelumnya kepala sekolah di mana dan hari ini menjabat sebagai kepala sekolah di mana? Iya, baik. Terima kasih. Saya sangat senang sekali karena bisa hadir di ruang ini untuk katakanlah berbagi praktik baik, berbagi pengalaman ya, khususnya di dunia pendidikan. Jadi sebelum jadi kepala sekolah, sebelumnya itu memang sudah pindah sudah beberapa sekolah yang menjadi tempat tugas. Ya, jadi dulu pernah di SMA 3, SMA Pasi, bahkan pernah di Yayasan Gemim. Cukup melanglang buana. Dan terakhir pada tahun 2021 itu oleh Bapak Gubernur diberikan kepercayaan memimpin salah satu sekolah SMA, yaitu di SMA Negeri 1 Bolaang, yaitu yang berada di Inobonto. Iya. Jadi di situ saya sekitar tahun 2021 sampai April 2023. Nah sekarang? Saat ini saya dipercayakan kembali sebagai kepala sekolah di SMP Negeri Satap Lolayan yang berada di Desa Lolayan. Seberapa lama Kak di Satap Lolayan? Kalau di Satap Lolayan itu mulai bulan Mei 2024. Jadi kurang lebih 2 tahun lah. Gimana waktu waktu menjabat sebagai kepala sekolah SMA 1 Bolaang, bagaimana Kak PPP perasaan, apakah ada alur tersendiri atau ada apa namanya kayak
penyesuaian diri, ritme tersendiri untuk melakukan penyesuaian? Ada enggak kira-kira ada kesulitan enggak Kak? Kalau untuk kesulitan itu enggak ada. Iya, karena terlebih biasanya kalau kita berasal dari sekolah besar, berarti pengalaman kita itu lebih banyak. dong, Iya, lebih pastilah. banyak. Jadi pengalaman antara kolaborasi dengan orang tua siswa, dengan guru-guru. Setelah datang di sekolah kecil, ya kalau ada misalnya tantangan-tantangan ya itu hanya yang kecil, cepat bisa diatasi. Iya. Itu. Jadi yang membedakan sekolah besar kecil itu ya biasanya itu pada jumlah siswa. Oh gitu ya? Iya, pada jumlah. Kalau dikatakan sekolah besar karena jumlah siswanya besar. Dikatakan sekolah kecil karena jumlah siswanya kecil. Nah, besar kecilnya siswa itu biasanya berhubungan dengan dana operasional sekolah. Iya. Itu. Baik. Terkait dengan tadi Kak sempat singgung soal siswa. Kira-kira ada enggak bikin sakit kepala pada saat mau urus ini siswa? Apalagi kan kalau kayak rupa dengan SMA 1 Bolaang, kapasitas siswanya kurang lebih kalau nggak salah hampir 1000-an ya? Iya, hampir 1000-an. Ada yang bikin stres begitu enggak urus ini siswa begini Kak? Ada, pada intinya sekolah besar maupun sekolah kecil tetap ada. Iya. Seperti itu, tetap ada. Tinggal kita sebagai pemimpin sekolah itu, bagaimana cara kita itu memimpin sekolah, mengelola sekolah, memberdayakan, menghadapi masalah-masalah yang ada di sekolah itu bisa diatasi. Ya, jadi satu contoh, misalnya kita akan berhadapan dengan orang tua yang hobinya memang kritik terus. Setiap kebijakan sekolah itu selalu dikritik. Seakan-akan selalu salah di mata orang tua. Kalau mendengar hal-hal seperti itu, ya kepala sekolah itu tidak boleh langsung marah. Buatlah satu pendekatan, ya, undang orang tua siswa. Gitu. Karena di sekolah itu ada yang namanya komite. Ya, jadi komite ini adalah satu wadah penyampai aspirasi orang tua. Oke, baik. Tersinggung masalah komite nih. Iya. Tapi sebelum lanjut soal komite, sedikit informasi teman-teman. Beliau juga hari ini dipercayakan untuk menjabat sebagai Ketua Guru Indonesia, kan Kak? Apa namanya? Ketua Ikatan Guru Indonesia. Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bolang Mondow, kan? Dan beliau dipercayakan kurang lebih berapa bulan menjabat Kak? Itu menjabat mulai dari tahun 2020. Lumayan lama juga. Iya. Sampai dengan sekarang. Keren. Iya. Satu prestasi dong itu kalau begitu. Berarti nggak mungkin juga para pemimpin jabatan yang lebih tinggi nggak melihat DP ada beberapa unsur kategori yang harus memenuhi syarat sehingga jatuhnya Pak selaku ketua IGI sekarang kan. Nah, memenuhi syarat lah, memenuhi unsur kalau kita nyimak lah soal perkara ini kenapa jatuhnya ke Kak soal jabatan itu ya memenuhi unsur, memenuhi syarat, memenuhi kategori yang diinginkan. Nah, flashback lagi soal komite tadi. Pastinya kan sudah 2 kali menjabat kepala sekolah ini, dari kepala sekolah di sekolah yang cukup besar di Kabupaten Bolang Mondow, SMA 1 Bolaang, dan hari ini menjabat sebagai kepala sekolah Satap, SMP Satap kan? SMP Satap Lulayan. SMP Satap Lulayan. Pastinya Kak tahu seluk-beluk dong bagaimana dalam tata cara pengelolaan komite. Berkaitan dengan komite, ini menarik karena beberapa waktu lalu juga sempat beredar di media sosial menyinggung masalah komite lagi-lagi. Yang kita pikir ini apa ya, kayak seperti memang teman-teman semua memiliki hak masing-masing untuk berdialog, berdiskusi, menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Tapi
upaya untuk beretika itu juga sangat diperlukan dalam menyampaikan satu informasi, satu aspirasi, pendapat dan lain sebagainya. Nah, so sempat dengar nggak Kak beberapa waktu lalu menyinggung soal ini komite ini. Ada salah satu sekolah yang disinggung masalah pengelolaan dana komite. Dari sudut pandang Kak sendiri selaku guru yang hari ini 2 kali dipercayakan sebagai kepala sekolah. Sebenarnya dana komite itu dia untuk apa sih Kak? Iya, jadi begini. Adanya iuran atau tidak di sekolah, keberadaan komite itu harus ada di satuan pendidikan. Ya, karena lembaga satuan pendidikan ini dia tidak bisa jalan sendiri. Karena untuk meningkatkan mutu pendidikan butuh berkolaborasi dengan orang tua, dengan peserta didik, dengan pemerhati pendidikan. Nah, salah satu fungsi daripada komite ini, pertama itu penyambung lidah atau penyambung aspirasi dari orang tua. Oleh sebab itu di sekolah itu, komite itu harus dibentuk. Kalau tidak salah dia 2 atau 3 tahun masa kerjanya. Itu harus dibentuk ya, dari pihak sekolah itu mengundang orang tua siswa. Iya. Ya, diundang, mengadakan rapat ya, itu memilih pengurus komite, dan yang paling bagus itu pengurus itu adalah orang tua yang anaknya aktif di sekolah. Iya baik Kak. Soal komite pastinya harus melibatkan orang tua kan untuk nantinya dijadikan sebagai salah satu badan kepengurusan. Artinya komite hari ini itu adalah wadah di mana Rupading Kak bilang tadi itu bagian dari penyambung aspirasi orang tua murid. Iya. Nah, kira-kira Kak dengan pengalaman Kak sendiri dan jam terbang dalam dunia pendidikan Kak sendiri, ini komite ini dia ada di landasan hukum enggak Kak? Iya, jadi regulasi baku yang menetapkan ini komite ini dia. Jadi unsur komite ini itu diatur pada undang-undang. Kalau tidak salah itu nomor 75 tahun 2016. Apa itu undang-undang? Bentar. Kalau berkaitan dengan pendidikan berarti Permendikbud dong Kak? Iya, Permendikbud itu nomor 75 tahun 2016. Iya nomor 75 tahun 2016. Iya. Jadi regulasinya itu mengatur tentang kedudukan komite, fungsi tugas, keanggotaan, tata kerja dan sebagainya. Iya. Kenapa dia diatur? Karena itu bisa dikatakan sebagai pengontrol lah. Iya. Fungsi pengawasan iya, kan Kak? Fungsi pengawasan. Jadi sama dengan sekolah kalau menyusun itu yang namanya RKAS, rencana anggaran sekolah. Iya, rencana anggaran sekolah. Itu komite itu tanda tangan. Oh gitu. Iya. Mengertinya dia tahu. Dia tahu apa yang disusun oleh sekolah. Alur program kerja sekolah iya, kan. Dan seharusnya setiap sekolah menyusun rencana anggaran itu diundanglah pengurus komite. Dia tahu itu. Nah, ditanda tangan, kalau ketua komite tidak menandatanganan itu tidak disahkan nanti oleh katakanlah pengelola BOS di kabupaten atau provinsi itu. Karena itu diinput di Arkas. Nah, itu. Jadi ketua komite harus tahu karena dia sebagai partner atau kolaborasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah Kak, mengenai tentang komite lagi-lagi soal itu, pengurus komite yang ada di masing-masing sekolah, apakah dia wajib untuk memberikan kayak berkontribusi untuk memberikan masukan bahwa ini program kerja harus seperti ini, atau
pengurus komite itu bisa ndak dorang mau kasih masuk dorang program kerja? Boleh. Oh. Boleh. Nah, jadi sebetulnya paling bagus ketika pihak sekolah menyelenggarakan rapat, kepala sekolah cukup buka saja rapat. Serahkan ke pengurus komite itu melakukan rapat dengan orang tua. Mereka berdiskusi, rapat, dibicarakan mengenai anggaran apa yang artinya mereka akan rapat kira-kira kiat-kiat apa yang akan kita buat untuk membantu sekolah ini supaya sekolah ini bisa jalan dengan bagus. Iya, namanya juga peningkatan mutu Iya, tuh, Kak. peningkatan mutu. Berarti ada berkaitan juga dengan misalnya kayak kita bertanya nih, Kak, apakah dalam anggaran BOS itu sendiri itu bisa dioptimalkan dalam semua program kerja di dalam sekolah? Iya. Jadi Karena begini. kan pastinya namanya terlebih kan rupa dan efisiensi sekarang tuh, Iya. Kak. Efisiensi anggaran sekarang dan lain sebagainya itu kita yakin ndak ada beberapa poin program kerja yang ndak muta cover. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kembali lagi di Itu sih kita praduga sih, Kak. Iya, iya. Kembali lagi di besar kecilnya dana BOS. Biasanya kalau sekolah besar, misalnya siswanya itu bisa mencapai 1.000 siswa. Kalau misalnya SMA, kalau tidak salah pagu per siswa itu 1 juta, antara 1.600.000 atau 1.400.000. Kurang lebih lah. Ya kurang lebih lah itu. Baru di bawahnya itu SMA, SMP baru SD. Jadi pada prinsipnya mana kegiatan yang dianggarkan di dana BOS itu apabila sebentar ada satu item yang tidak mencukupi, maka pihak sekolah itu bisa menyampaikan ke pengurus komite. Iya gitu. Iya, menyampaikan kepada pengurus komite. Misalnya contoh kegiatan ekstra. Misalnya kalau kegiatan banyak macam lah kegiatan ekstra. Iya, satu contoh misalnya sekolah itu dia memprogramkan bahwa ada perkemahan Sabtu Minggu. Nah, itu mungkin dibuat per minggu lah atau per bulan. Nah, sambil menunggu dana BOS cair, biasanya kan pihak sekolah itu mau cari daya bagaimana caranya supaya ada anggaran digunakan. Kan anak-anak mau berkemah di sekolah, misalnya 2 malam kan harus makan apa semua. Nah, kalau ada dana di sekolah, misalnya dana taktis lah, ada dana di sekolah yang sumbangan orang tua, itu bisa diambil. Berarti masuk kategori komite ini? Iya, gunakan dulu itu. Toh, karena kalau misalnya nanti tunggu dana BOS, kasihan ini anak-anak yang suka mau dompet keinginan untuk kegiatan pramuka supaya tersalur. Biasanya ambil dana dulu ini, digunakan di situ seperti itu. Gitu. Nah itu ngoni tamang-tamang jangan suka berasumsi yang sakit kapal ini guru-guru berpikir itu dia. Iya itu. Lanjut, Kak. Terus? Jadi memang sudah menjadi rahasia umum di mana-mana pihak sekolah itu selalu disudutkan dengan istilah ini yuran komite. Ya. Jadi sebenarnya yuran komite ini memang sudah lama tidak tidak dimandarkan lagi dipungut. Karena semenjak ada dana BOS, ya untuk apa lagi pungut yuran komite toh. Iya. Tetapi ini kembali lagi ke kesepakatan. Toh kesepakatan. Maju mundurnya suatu sekolah itu berarti di situ hebatnya pengurus komite, ketua komitenya yang hebat. Karena apa? Betul. Dia mampu memfasilitasi, mampu memberikan dukungan, bahkan dia bisa mencari kemitraan. Itu kita sempat beberapa bulan yang lalu sempat kita baca-baca
artikel terkait juga komite. Ternyata komite ini juga salah satu fungsi, tugas dan fungsinya juga ini melalui penggalangan dana kan? Iya, Kak? penggalangan dana. Gitu. Ya, contoh misalnya alumni, biasanya ada alumni. Nah, penggalangan dana lewat alumni juga supaya kan saking kecintaannya kepada alumni sekolahnya, toh biasanya kan alumni ada yang sudah jadi pejabat, ada yang jadi punya perusahaan apa semua, mereka menyumbang supaya turut membantu meningkatkan. Ya, satu contoh, kan sekolah ini tidak semua sekolah besar, Yalah, ada yang menengah, ada yang kecil. Nah, pasti. untuk meningkatkan kompetensi guru itu kan sekolah itu harus menyelenggarakan misalnya workshop IHT secara mandiri. Terlebih misalnya sekolah yang tidak mendapat BOS kinerja. Toh. Nah, bagaimana kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah itu mau berpikir supaya kita guru-guru ini kompetensinya bisa meningkat, kita mau mengundang pemateri, katakanlah misalnya dari fasilitator nasional atau dari BPMP. Terlebih saat ini regulasi kurikulum saat ini guru-guru itu sudah diharuskan ya harus mengikuti perkembangan, harus paham bagaimana cara membuat rencana pembelajaran mendalam yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan AI, harus bersahabat dengan AI. Nah misalnya kalau guru-guru itu sama sekali belum pernah mendapat pelatihan tentang itu, baru menunggu juga undangan dari pemerintah tidak ada, maka kepala sekolah dan komite itu harus berpikir, orang datangkan pemateri, nah kan butuh uang. Ya, pastilah. Pemateri ini harus kita kasih istilahnya honornya, konsumsinya. Nah, itu perlu dibantu oleh komite. Kalau gurunya cerdas, outputnya anak-anaknya juga akan cerdas. Nyendak mungkin kan pemateri kok nyendak mau makan atau Iyo. sabantar da pama, so nyendak mau terus di materi. Itu. Dan pemateri yang orang hadirkan itu minimal ya fasilitator yang sudah berkelas, yang punya lisensi. Itu. Nah Kak, terkait juga lagi-lagi ini komite ini. Tadi kan yang sempat kita singgung, yang dibahas tadi soal komite, salah satu tugasnya itu penggalangan dana untuk kebutuhan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Itu karena berkaitan komite berarti dia sudah menjadi wadah tersendiri. Dalam hal ini itu organisasi sekolah yang dimana para pengurusnya ini orang-orang tua siswa. Kira-kira ketika orang mau menggalang dana itu dia Kak, dorang diwajibkan untuk buat proposal dan harus sepengetahuan pihak sekolah atau enggak? Harus ada sepengetahuan dari kepala sekolah. Karena mereka menggalang dana itu kan bawa nama sekolah. Jadi harus ada pengetahuan dari kepala sekolah. Itu. Dan biasanya poin paling konkretnya itu pastinya kan dalam penggalangan dana itu ada beberapa poin yang harus dicantumkan toh, misalnya kayak pengembangan sarana dan prasarana, terus pengembangan dan peningkatan pendidikan mutu dalam kategori inilah, itulah dan lain sebagainya. Itu juga Kak harus diwajibkan tertera dalam bentuk proposal itu. Iya harus supaya jelas. Iya. Jadi pengalaman saya dulu ya, saya pernah diperiksa oleh inspektorat masalah dana komite. Yang seharusnya dana komite ini pertanggungjawaban pihak sekolah itu ya ke pengurus komite. Iya. Tetapi di saat pemeriksaan dana BOS itu inspektorat satu kali periksa dengan dana komite itu dengan tujuan supaya pihak sekolah itu transparansi dan menghindari istilahnya feedback dari publik. Gitu seperti itu ya. Jadi di situ kalau misalnya pihak sekolah melakukan rapat dengan orang tua, jadi biasanya itu dokumennya itu harus lengkap, foto, bahkan berita acara. Oh gitu Kak. Iya berita acara rapat. Baru poin-poin apa yang dibahas itu dibuat dalam bentuk RAPS. Kalau semua ini ada toh, orang tua sudah hadir tanda tangan. Itu daftar hadir pertama. Daftar hadir kedua setelah rapat
Di situ kan sudah mulai ada istilahnya setuju dan tidak setuju. Oh iya pasti. Iya, pasti yang setuju dia tanda tangan. Kami siap membantu sekolah. Yang tidak setuju silakan tanda tangan. Tapi ujung-ujungnya kan dia malu. Ah kita pe anak di sini dorong so bimbing apa sama kenapa kita nak mau mendukung. Iya. Toh? Iya. Pada ujung-ujungnya mendukung. Cuman terkadang ya biasanya perkara di dalam ruangan bicara A setelah di luar jadi B. Iya sih. Iya. Iya, Biasanya begitu ada yang so setuju ke sana, Setanda tangan. setanda tangan, di luar dia buat cerita. Nah, ini yang tidak baik. Karena sepakati lebih dulu kan. Sepakati, iya. Iya, harusnya komitmen dong Iya, dengan kesepakatan. Iya. Itu. Nanti sebentar pengurus komite itu mengawasi. Kan bila perlu komite ini paling bagus pertanggungjawabannya itu buat per 6 bulan. Biasa kan sekolah berapat per tahun. Oh biasanya begitu? Iya per tahun. Tapi paling bagus itu per 6 bulan. Supaya bisa dievaluasi lagi? Dievaluasi. Ya, cocok, Jadi cocok. bisa saja bersepakat. Kan pengurus komite ini ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Baru ada yang pengurus-pengurus. Tapi secara umum 3 ini. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah karena bendahara ini mungkin orang tua siswanya tidak hari-hari mau pergi sekolah, maka dia menyampaikan kepada kepala sekolah, pilihlah salah satu guru yang akan menjadi guru atau tata usaha. Paling cocok ambil tata usaha. Nah, terkait soal itu dia Kak. Bagaimana kalau misalnya dari hasil kesepakatan nih udah ditandatangani pihak sekolah, pihak orang tua murid, besaran nominal misalnya contoh kayak rapat komite bersama pihak sekolah membahas mengenai tentang pengembangan poin ini. Iya. Harus dibutuhkan dana seperti ini. Karena kan tidak ada lagi yang rupa dengan tadi Kak sampaikan tadi yang mengenai tentang masalah iuran komite kan itu udah dihilangkan. Artinya di sini mengenai tentang sumbangsi. Sumbangan, keikhlasan. Keikhlasan dari orang tua murid. Nah, kalau misalnya dengan situasi kondisi seperti ini, adanya efisiensi anggaran, terus hal yang disepakati itu yang sifatnya sumbangan, terus kalau misalnya dia ndak cukup, ndak sesuai dengan target ini untuk agar maksimalnya peningkatan mutu pendidikan di poin ini, terus itu bagaimana Kak? Iya, jadi begini, kan biasanya kan satu program itu ada yang namanya rencana jangka pendek, jangka panjang. Ya, baru namanya kan rencana. Maunya 3 program ini satu kali selesai, tapi seiring jalan ya mungkin hanya satu program yang bisa dijalankan. Ya. Jadi satu contoh misalnya. Sekolah kecil besar semua tergantung kesepakatan dengan orang tua. Misalnya dari pihak sekolah itu menyampaikan ada program kami yang tidak tercover di dana BOS. Ada juga yang tercover tapi dananya tidak cukup. Maka kami menyampaikan kepada orang tua siswa, boleh ndak kami minta bantuan keikhlasan bahasanya. Jadi tidak boleh ada pemaksaan. Ya. Baru rinciannya disampaikan, ini kegiatannya. Di total dengan jumlah siswa bagi berapa. Ya. Baru buat apa yang akan planning direncanakan itu dibuat. Baru pagunya jelas di situ, itu dibagi ke orang tua. Oh, harus transparan. Transparan, jangan cuma mau bilang, oh sekolah mau bikin ini, dananya begini, enggak bisa. Harus dibagi, orang tua baca. Nah, dari poin-poin itu kan orang tua akan bertanya, ini untuk apa, ini untuk apa. Maka pengurus komite, ketuanya itu yang menjelaskan. Nanti ketua komite tidak terlalu jelas, dia tanya lagi kepada kepala sekolah. Kepala sekolah tidak boleh ambil alih tuh rapat itu. Biarkan orang tua yang diskusi. Iya, biar sinkron kan ini program ini dia kan. Terus itu. Kemudian masukan dari orang tua juga terkait program ini dia kan ada DP benang merah di situ. Iya itu, bahwa yang bersepakat ini adalah orang tua siswa bersama pengurus komite yang telah ditetapkan. Jadi mau kegiatan apa saja yang mau dibuat, intinya yang penting sepakat dulu. Orang tua setuju.
Iya, iya, iya. Setelah orang tua setuju, digulirkan itu yang telah disusun, Toki kalau setuju. Habis itu buat berita acara menyetujui pada hari ini tanggal ini menyetujui bla 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 semua dimasukkan di situ, tanda tangan semua dengan daftar hadir yang setuju. Itu. Guna kesepakatan ini dengan dokumen-dokumen ini sebentar menghindari untuk adanya bully atau ada tuduhan bahwa ini pungutan liar, supaya pihak sekolah dengan pengurus komite itu punya kekuatan. Ini kami telah mengadakan rapat. Iya. Berarti berarti kalau mengenai tentang soal itu yang berbicara soal hak nih Kak ya. Karena kan dalam satu wadah nih, wadah organisasi komite nih yang di situ terhimpun orang-orang tua murid. Berarti yang bisa menjawab atau merasionalisasikan ke orang tua murid yang lain, yang bisa jadi ada beberapa orang tua murid yang mensalah tafsirkan soal itu atau sudut pandangnya berbeda soal itu. Berarti yang punya kewajiban pun untuk menjelaskan secara rinci, terus kemudian merasionalisasikan penggunaan anggaran itu dia pengurus komite sendiri. Iya, pengurus komite. Iya, betul juga sih. Pengurus komite. Iya. Kemarin itu waktu mengikuti diklat, termasuk di situ pembahasan masalah dana bos juga, dan pemberi materi itu salah satunya ada dari inspektorat, inspektorat Bolmong. Kalau tidak salah waktu itu kepala inspekturnya yang Pak Rio Lombone itu. Di situ saya bertanya mengenai komite ini karena yang hadir saat itu ada inspektorat, ada dari kejaksaan. Pokoknya lengkap, APH, inspektorat segala macam. Jadi saya berpikir ini momen yang penting kita mau bertanya. Jadi saya tanyakan mengenai regulasi masalah komite. Jadi singkat ceritanya dari kepolisian dan kejaksaan itu bahwa menyimpulkan terakhir bahwa kalau berdasarkan kesepakatan boleh. Oh gitu Kak ya? Boleh, berdasarkan kesepakatan. Jadi bahasanya itu bagaimana? Sumbangan, keikhlasan dan bersepakat. Nah, terus dari kepala inspektorat mengatakan, dia bilang ketua komite di Madrasah Aliyah. Jadi kami senang tuh, oh Pak Inspektorat ketua komite. Jadi dia menyampaikan, dia bilang bapak-bapak kepala sekolah supaya bapak ibu sebentar terhindar dari masalah ini karena ini masalah yang sangat sensitif sekali. Maka kalau rapat komite itu kepala sekolah yang membuka, serahkan kepada kepengurus komite. Yang istilahnya dia bilang baku patah dengan orang tua. Nah, bahkan mereka pernah, Pak Inspektorat bilang mereka orang-orang tua itu pernah bersepakat, orang kasih sampai anak, bapak ibu guru so didik, apa sampai ucapan terima kasih pada orang dong. Iya betul. Maka mereka bersepakat, mereka mengumpul uang dan beli akan seragam tuh guru-guru. Bayangkan. Tapi itu bukan usulan dari sekolah karena kesadaran dari orang tua, dari pengurus komite. Dorang sayang Pak guru-guru karena dompet anak-anak so dibimbing istilahnya. Tapi lagi-lagi so diberikan ilmu. Iya, tapi lagi-lagi kan menganut pada regulasi tetap yang sudah sudah diformulasikan dan ditetapkan bersama. Ya lagi-lagi mengenai tentang pelaporan juga kan harus pengelolaannya juga kan harus transparan tuh kan. Hanya itu sih. Iya. Transparan dan mampu dipertanggungjawabkan. Cuman itu. Mampu dipertanggungjawabkan itu saja sih. Dan berdasarkan mufakat. Iya. Hanya itu. Misalnya dalam keputusan komite nih, karena statusnya ya, status komite ini penggalangan dana yang dilakukan ini pengurus komite ini dia kan sumbangan kalau untuk orang tua murid itu kan sumbangan keikhlasan. Tapi kalau misalnya sumbangannya itu dia misalnya sumbangan sekian ditetapkan lah gitu, sekian nominalnya sekian untuk ditetapkan. Menurut Kak seperti apa terlebih kayak kondisi sekarang penuh dengan apa DP namanya berkaitan dengan efisiensi anggaran ini dia begitu. Nah
bisa jadi ada pertimbangan lain. Iya. Ada pertimbangan lain tentang penetapan tarif itu, penetapan nominal itu, angka itu. Nah, kalau Kak sudut pandangnya Kak Ning sendiri mengenai tentang penetapan itu seperti apa Kak? Karena kan bisa jadi muncul pemikiran seperti ini bahwa katakanlah yang disepakati bersama itu per siswa itu 80.000. Iya. 80.000 itu bukan hanya terdiri dalam satu item saja. Ini ada terbagi dari beberapa poin-poin untuk peningkatan dari segi ekstrakurikulernya peningkatan itu dan lain sebagainya. Terus kemudian penambahan sarana prasarana bisa jadi kan seperti itu. Nah, menurut Kak yang udah berpengalaman sebagai kepala sekolah, dari sudut pandang Kak Ning sendiri seperti apa? Ya, jadi begini. Itu kembali lagi di RAPS. Atau rencana anggaran belanja sekolah yang disusun oleh sekolah dengan komite, dengan pengurus komite. Jadi di situ ada item-item kegiatan apa, toh kemudian jelas pagunya itu berapa, baru dihitung total, dibahagi dengan jumlah siswa, baru ada pengecualian. Kalau dia kakak beradik berarti hanya satu. Nah, terus sekolah juga harus memperhatikan bahwa tidak semua orang tua itu sama pendapatan, isi kantongnya tidak sama. Jadi harus ada yang pernah saya lakukan dulu di SMA Bolaang. Itu saya buat tim investigasi turun, cek. Jadi mana yang ekonomi lemah lembut itu tidak dibebankan, tidak menambah beban. Yang paling banyak yang bayar itu cuman yang PNS, baru ada yang pedagang yang memang kelas-kelas mampu lah. Ada yang nelayan dianggap berhasil. Tetapi kalau petani di bawah petani yang hanya menggarap kebun orang itu tidak bisa pihak sekolah membebankan. Atau terlebih juga buruh ya Kak ya? Iya Bu, atau ada anak yatim itu tidak boleh. Jadi harus ada kategori itu dulu. Jadi misalnya punya klaster tersendiri tidak boleh dipukul rata bahwa 80.000 semua mau ada doidennya harus tidak boleh. Itu yang pertama itu diperhatikan. Nah, setelah ditotal misalnya total katakanlah per tahun itu misalnya kita ambil kategori misalnya 100 juta toh. Baru dihitung jumlah siswa, misalnya jumlah siswa katakanlah misalnya tetap hitungan juga misalnya 100 siswa. Dari 100 ini yang layak menyumbang itu katakanlah hanya 60 siswa. Sisanya 40 itu ada yang anak yatim, ada yang anak brokem, ada anak yang kurang DP nenek yang piara. Nah, terus bagaimana mengakali itu dia Kak? Sementara kan kondisi dana BOS dengan adanya situasi efisiensi sekarang ini dia kan tidak memungkinkan untuk menutup itu. Nah, gimana cara mengakalinya? Apakah kira-kira ditambahkan lagi misalnya yang masuk klaster A ini dianggap yang sangat mampu, ditambah lagi nominalnya atau seperti apa atau ada formula yang lain? Jadi misalnya setelah dihitung katakanlah contoh 50.000. Nah, itu biasanya kalau dari pihak sekolah juga tidak bisa menekan bahwa ini pejabat dia harus tidak boleh. Kembali juga kesepakatan keikhlasan orang tua. Lagi-lagi musyawarah mufakat bersama orang tua. Kalau ada orang tua siswa yang punya kelebihan dan dia mau menyumbang lebih, no problem. Lebih Kenapa bagus. tidak? Kenapa tidak? Betul. Itu. Ada orang tua yang menyampaikan bahwa kesian, torampe anak ini ada 3-4 orang mau sekolah bagi belum mampu. Bila perlu anaknya itu dibantu. Bukan hanya dibebaskan. Dari sekolah membantulah. Boleh. Nah, terkait dengan beberapa postingan waktu lalu. Ini membahas masalah komite lagi membahas masalah komite. Apakah kira-kira ini berpengaruh dari sisi mentalitasnya guru Kak terkait postingan-postingan seperti itu atau bahasanya yang dapat ini itu bagian dari pendapat orang tua siswa
dalam postingan media sosial Iya. itu dapat berpengaruh dari mental Si guru gurunya. atau enggak? Nah, itu sebetulnya bisa mengganggu mental guru juga, toh. Jadi sebaiknya saya posisi sebagai guru, sebagai kepala sekolah, tapi sebagai juga orang tua siswa karena anak saya juga saat ini kan kelas 11 SMA. Jadi sebaiknya dari orang tua siswa kalau merasa tidak puas, langkah yang pertama itu datang di sekolah. Bertemu dengan kepala sekolah, toh diskusi, nanti kepala sekolah akan undang ketua komite, disampaikan keluh kesah di situ, toh disampaikan. Misalnya orang tuanya pertama itu waktu rapat hadir enggak? Itu dulu. Iya pasti. Iya. Kalau dia hadir dan dia sudah setuju keluar-keluar di luar, itu berarti dia mencemarkan nama baik sekolah. Iya betul karena kita teringat beberapa postingan lalu itu ini menyambung soal tadi Kak Pepe penjelasan. Kita mengingat beberapa postingan yang lalu itu beberapa waktu lalu bahwa ada narasi gini Kak. Ya sudah kalau ngana banyak berprotes soal ini sekolah ngana ambil ngana anak kasih keluar dari sekolah ngana didik sendiri ngana yang kasih terbitkan ijazah ngana yang bayar SPP bla 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 dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi ya, guru ini adalah manusia yang biasa, Ya. terkadang tidak terkontrol juga emosionalnya. Ya. Toh, jadi sebaiknya dari pihak sekolah atau guru tidak boleh juga mengatakan seperti itu, harus mampu mengontrol tuh emosional. Enggak sih ini terkait soal ada akun fake, akun palsu yang masuk dalam kolom komentar itu dia langsung Oh iya dia paham. langsung kalau begitu kalau nggak terima soal keputusan pihak sekolah bersama komite ya sudah kasih keluar ngana anak sendiri Cetak sendiri ijazah, iya cetak sendiri ijazah ajar sendiri, ngana ajar sendiri gitu. Itu Gitu sih. Nah menyambung soal tadi itu mengenai tentang komite berarti ini sangat berpengaruh juga Kak ya? Berpengaruh ke mentalitas guru itu sendiri ya? Baru artinya mencoreng juga nama baik sekolah. Itu. Jadi alangkah baiknya orang tua yang mungkin kurang paham atau bagaimana ya? Karena mungkin waktu rapat dia setuju, tapi setelah di luar mungkin ada masukan ini pada akhirnya dia emosi di sosmed bicara macam-macam. Lebih baik itu datang di sekolah, Iya, lebih sampaikan, lebih bijak sampaikan. Kalau toh memang tidak setuju, ya sampaikan saja bahwa boleh enggak untuk anak saya jangan dulu. Pihak sekolah ya silakan. Iya. Kalau memang tidak mau mendukung, toh. Kalau mau mendukung silakan menyumbang, tapi kalau tidak jangan membuat cerita-cerita di luar. Itu. Alangkah baiknya dihindari hal seperti Ya itu. dihindari. Lebih baik kalau toh memang mau komplain ya tanyakan lewat prosedurnya. Kira-kira Pak Kepsek, Ibu Kepsek, dana yang sudah terkumpul itu sampai hari ini seberapa? Toh seberapa? Baru kegiatan mana yang sobekeng sampai seberapa progresnya. Makanya paling bagus itu setiap 3 bulan atau 6 bulan itu kepala sekolah bersama pengurus komite itu menyampaikan progres kepada orang tua. Atau misalnya malu atau tidak berani langsung ke kepala sekolah atau ibu kepala sekolah, bisa kan langsung lewat ketua komite kan? Ketua komite, karena kan supaya ketua komite yang menyampaikan. Iya, seperti iya, itu. betul. Jangan ya pokoknya zaman sekarang ini setelah ada zaman sosmed memang ini jari cepat sekali. Ya. Dan kalau kita menganggapnya itu hal yang wajar, hal yang biasa karena menyampaikan satu pendapat, menyampaikan satu aspirasi terlebih khusus aspirasi untuk dari orang tua siswa gitu. Nah dengan perihal seperti itu dia kan ada pastinya ada pelajaran yang terkandung, ada makna yang dalam terkandung dari pelajaran itu, pelajaran mengenai tentang postingan inilah, postingan itu dan lain sebagainya. Nah pesan dari Kaning yang saat ini sudah 2 kali menjabat sebagai kepala sekolah, pesan yang bijak, pesan yang penuh dengan
nilai yang bermanfaat. Apa pesan untuk Iya. orang tua murid? Ya, jadi pesan saya kepada orang tua siswa, sehebat apapun seorang kepala sekolah dalam memimpin dunia pendidikan, ya, memimpin sekolah, kalau tidak ada dukungan dari orang tua siswa, maka proses pendidikan itu tidak akan berlangsung dengan baik. Karena intinya keberadaan orang tua siswa itu sangat penting dan sebagai kontrol, sebagai pengawasan sehingga bisa memposisikan kepala sekolah itu memimpin sekolah dengan baik. Termasuk dalam hal-hal pelaporan yang transparansi, artinya supaya kepala sekolah, kan terkadang kepala sekolah bagaimana ya, ada kepala sekolah menerima kritikan menganggap bahwa itu hal yang negatif. Tetapi sesungguhnya kalau kepala sekolah itu menerima kritikan, masukan dari orang tua siswa, diterima secara positif, ditanggapi, dan dia memberikan penjelasan, termasuk penggunaan dana-dana yang transparan, lengkap dengan dokumen-dokumen pelaporan, maka saya kira semua akan berjalan dengan baik. Nah, terakhir pesan untuk pihak sekolah, baik itu sekolah Kak Ning sendiri dan pengurus komite, terlebih khusus KSB-nya, Ketua Sekretaris Bendahara dan anggota. Jadi pertama, memang tugas tambahan sebagai kepala sekolah ini, tidak semua guru itu akan suka dengan kepala sekolah. Tetapi kepala sekolah mampu memposisikan, mendengar, melihat apa masukan dari guru-guru, kembali lagi ke transparansi penggunaan anggaran, disampaikan secara terbuka. Artinya secara terbuka bukan buka-bukaan. Karena ada hal-hal yang prinsipil, tidak semua juga harus dibuka-bukaan. Yang penting intinya kepala sekolah itu mau mendengar, mau mendengar ide keluh kesah guru-guru itu dirangkum dan terbuka. Saya kira akan berjalan dengan baik. Begitu juga dengan komite. Dari pihak komite itu, kepala sekolah itu usahakan selalu ada komunikasi dengan pengurus komite. Ya, setidaknya tiap 3 bulan, 6 bulan, undanglah pengurus komite itu, sampaikan program-program sekolah, visi misi sekolah, sejauh mana yang sudah dilaksanakan. Ya, saya kira semuanya akan aman. Dan catatan khusus, baku mengerti karena ini efisiensi. Iya, seperti itu. Oke, itu penjelasan dari Kak Ning selaku kepala sekolah SMP Satap Lolayan. Iya, SMP Negeri Satap Lolayan. SMP Negeri Satap Lolayan yang anggap saja ini mewakili juga suara dari tenaga pendidik, dalam hal ini guru Sebolaang Mongondoraya, mengenai tentang persoalan yang hari ini sempat dijadikan pembahasan yang hangat gitu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, dan pesan dari saya sendiri bahwa sabarlah menghadapi, bijaklah menanggapi. Saya Rizky, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu meja. Satu meja, duduk bersama, mencari makna.